Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurul Aini dari Wonosobo. Dalam video ini saya mau berbagi tentang majikan kedua. Majikan kedua itu mengambil saya di yayasan setelah saya kerja di Pademangan. Pada waktu itu hari Minggu siang, majikan datang dan anaknya datang dan interview. Setelah interview, setuju mengambil saya di yayasan. Nama majikan saya nggak akan sebut. Saya akan sebut nama anaknya. Yang satu namanya Nicholas, yang dua namanya Brev. Saya disuruh mengasuh Brev yang usianya 2 tahun yang baru sekolah. Alamatnya di Cempaka Putih, dekat Kelapa Gading. Dalam kerjaan saya ada beberapa rutinitas, mulai dari pagi sampai malam. Hari Senin sampai hari Jumat itu anak-anak masuk. Kalau hari Sabtu, Minggu anak-anak nggak masuk sekolah. Hari Senin biasanya anak tuh bangun, yang Nicholas bangun jam 6 karena Nicholas tuh masuk sekolah jam 7. Jadi setengah 7 tuh harus berangkat. Dalam waktu 30 menit Nicholas tuh harus minum susu dan harus selesai mandi semua. Berangkatnya jam setengah 7. Berangkatnya sama majikan, diantar ke sekolahnya, dan anak kedua bangunnya jam 6.30. Nick berangkat, Brevnya bangun. Setelah bangun biasanya minum susu. Karena Brev itu masuknya jam 8, jadi masih bisa main sepeda atau juga disebut juga berjemur. Setengah jam 7 siap-siap mandi semua, jam setengah 8 berangkat. Sampai di situ jam 8 saya mengambil kartu, lalu saya pulang. Sampai di rumah saya beres-beres dan masak buat siang. Kira-kira jam setengah 12 saya mengambil Brev, karena Brev tuh pulangnya jam 12. Habis Brev pulang, saya lanjutin ke jemput Nicholas. Nicholas pulangnya jam 12.15. Jadi sekalian. Sekolahnya sih dekat, mungkin nggak ada 30 menit udah sampai kalau nggak macet. Setelah jemput Nick, kita pulang ke rumah. Kita semua anak-anak ganti baju, cuci tangan, cuci kaki, makan. Mereka sih biasa makan sendiri, disiapin. Tapi kalau yang namanya Brev masih usia 2 tahun itu perlu diawasin. Tapi sih Brev udah bisa makan sendiri, cuma harus diawasin. Kalau Nick makan sendiri. Setelah makan mereka bermain. Habis bermain mereka kira-kira jam setengah 2 itu paling lama udah minum susu, lalu tidur siang.
Selesai tidur siang, mereka biasanya ke bawah makan buah atau jus atau cemilan. Biasanya di daerah situ ada taman dan banyak anak-anak, jadi pada keluar kita main sepeda atau main bola. Ada juga yang main bulu tangkis. Udah lama main, kita masuk ke rumah, kita istirahat dulu, habis keringatnya kering baru kita mandi. Habis mandi kita nonton TV. Setelah itu kita ke ruangan belajar, beresin buat entar pagi. Misalnya ada homework harus diberesin, terutama yang Nicholas. Brev juga kadang-kadang ada homework dari sekolahnya, jadi sekalian. Kalau yang Nick udah bisa sendiri, kalau yang Brev masih harus diawasin. Selanjutnya kalau udah jam 6 itu makan malam. Makan malam udah selesai, baru orang tuanya pulang kira-kira setengah 7. Setengah 7 itu langsung anak-anak main sama orang tuanya. Saya juga bisa istirahat. Jam 8 itu cuci-cuci, gosok gigi, minum susu. Habis minum susu jam 9-an atau setengah jam 9-an itu tidur. Kalau malam, kalau yang Nick itu udah bisa ke kamar mandi sendiri. Kalau yang Brev itu biasanya minta dianterin sama Nick, karena udah dibiasain dari kecil. Tapi kadang-kadang orang tuanya dengar, jadi membantuin atau ngawasin. Itu biasanya rutinitas Senin sampai Jumat itu anak sekolah seperti kayak gitu. Kadang-kadang si Nicknya ada les, jadi kalau waktu les itu sore, waktunya Brev bermain, Nick les. Ataupun bisa belajar sama maminya, itu setelah maminya pulang. Kalau hari Sabtu, Minggu, mereka biasanya main di rumah, atau malamnya keluar, atau sorenya juga bisa ke poponya, ke amannya. Itu biasanya sih saya diajak, karena Brev kalau ke Amani kadang-kadang berantem kalau nggak diawasin. Di situ saya kerja di situ tuh sampai 3 tahun, sampai Brev umurnya 5 tahun, sampai hampir hafal kelapa gading, hampir hafal cempaka putih, hafal juga daerah Pulau Mas karena sering melewatinya. Di situ juga ada daerah makanan tertentu yang enak, saya juga tahu. Ada salon juga saya tahu, jadi udah hafal. Alasan terutama saya keluar mungkin satu, gaji saya tinggi, bosnya juga nggak bisa ngelanjutin saya. Selama di situ saya naik gaji kira-kira 4 atau 5 kali. Tahun pertama saya ngurusin Brev sama rumah tangga itu rumahnya kecil, jadi saya bisa handle. Setengah tahun lagi Nick minta saya dijagain, tapi bosnya menaikkan gaji saya, jadi saya mau. Pas Nick itu kalau mas saya nggak begitu merepotkan. Anaknya juga pintar, dia orangnya nggak mau telat, orangnya disiplin. Kalau dia sekali marah,
Dia bisa nggak ngomong sama saya. Kalau brave, kalau marah, dia biasanya mukul. Tapi dia kadang-kadang kalau marah teriak. Yang paling gampang makannya itu brave. Yang gampang minum susunya brave. Kalau Nick orangnya makannya agak susah, apalagi minum susunya. Yang paling gampang makan buahnya sama es krim. Terutama kalau makan di restoran, Nick paling suka. Selama di situ saya belum pernah dapat komplain, belum dapat teguran, belum pernah dapat omelan, belum pernah dapat marahan. Tapi saya teringat saya pernah diomelin sama Nick karena telat jemputnya. Itu di daerah Kelapa Gading, itu perempatan, itu biasanya macetnya panjang. Itu telatnya hampir 15 menit atau 20 menit. Jadi Nick itu udah lapar, pulang belum dijemput, macet. Biasanya nggak bawa uang jajan karena nggak boleh. Katanya di situ kotor. Kalau Nick tuh kalau makan jajan yang kotor bisa diare atau muntah karena anaknya agak susah. Dia marah di depan orang dan saya hanya bisa minta maaf. Tapi saya jelasin karena macet di perempatan itu. Akhirnya dia nggak marah dan kungkungnya juga menjelaskan. Jadi pulang langsung makan. Karena marah itu karena dia kelaparan. Kalau brave karena saya bawa pas di situ masih ada bekal makanan, dia makan. Kalau Nick udah habis. Itu marahnya di depan orang. Saya cuma sekali aja malu sama saya minta maaf, merunduk. Di batin saya sih bapaknya, emaknya aja nggak pernah ngomelin saya. Kamu ngomelin saya gitu. Wah, itu nggak pernah saya lupain. Tapi di situ juga ibunya sama bapaknya juga jelasin. Saya juga mengerti karena dia lapar jadi marah di depan orang. Pesan saya sih mungkin mereka udah lupa, tapi saya nggak bakal lupa karena saya masih bawa kartu anaknya. Brave waktu saya pulang itu anaknya masih di sekolahan dan saya masih bawa kartu identitas di dompet saya dan saya lupa, dan majikan pun lupa nanyain kartunya. Dan saya pulang ke rumah itu puasa dan semua kebutuhan saya di situ tercukupi. Gaji saya juga lumayan besar, tenaga saya juga lumayan besar, terkuras di situ selama 3 tahun. Kerja pertama kali di Pademangan, kerja kedua di Cempaka Putih, ABG saya di Cempaka Putih, sibuk ngurusin anak. Pas malam-malam jam 9, jam 10 udah capek. Kalau anak-anak jam 9 udah tidur, saya beresin buat besok.
beresin baju sekolah, baju buat misalnya main bola, soccer, atau biasanya di mobil ganti baju, karena dia orangnya agak susah alergi sama keringat, bisa gatal-gatal. Jam 10, setengah 10, jam setengah 10 itu paling cepat. Jam 10 itu baru beres, baru saya bisa main HP, nonton TV. Jam setengah 11 baru tidur. Makanya di situ saya udah sering minum kopi, dari kopi Banjarnegara sampai kopi Taiwan, teh yang dari Amerika juga udah pernah dibawain, karena kalau siang pasti mengantuk. Kalau udah ngantuk, udah nggak boleh ngantuk, karena mereka tuh aktif. Kalau nggak diawasin bisa berantem, kan anak cowok. Apalagi di situ tuh udah ada anak cowok 2, masih dititipin 2 anak lagi cowok dari kakak majikan saya. Dia namanya Kemi sama Rai. Kalau pagi di sekolah dianterin orang tuanya, pulangnya baru ke rumah. Itu rumah biasanya kalau itu tinggal cuma 6, kungkung poponya, majikan saya 2 dan anak 2 dan 1 saya. Kalau siang cucunya yang dari Sunter itu datang, titipin di situ sampai jam setengah 7, sampai dijemput sama orang tuanya dari kantor. Di situ sih cukup ramai, jadi nggak terasa kalau jam segini sih, kayaknya terlalu cepat, sampai nggak ketahuan. Saya udah 3 tahun di situ. Waktu itu saya pulang, saudara perempuan saya pulang dari kerja, kita sama-sama pulang Idul Adha bersama. Dan di situ tuh banyak pengalaman, kesannya, banyak belajar di situ tentang belajar masak, mengatur waktu, menjaga anak, komunikasi anak. Karena di situ ada poponya, jadi poponya tuh sering menasihatin saya gitu. Bahkan di situ juga poponya sering mengajarkan saya gimana cara menyimpan uang. Ibaratnya kalau kamu pulang dari sini, nggak kerja dari sini, kamu dapat uang, bisa digunain buat masa depan. Tapi alhamdulillah sih, majikan saya selama saya 1 bulan itu full gajinya. Misalnya sabun sama jajan, misalnya sama dicukupin. Biasanya kalau belanja ke Carrefour itu bulanan, saya selalu suruh ngambil apa yang saya butuhkan, segala hal sampai bedak pun. Karena mungkin ya majikan sangat perhatian sama saya, makanya saya sampai 3 tahun. Mungkin kalau saudara saya nggak pulang ke Indonesia, saya masih ngelanjutin di situ. Karena saudara saya di Indonesia cukup lama, jadi saya kalau di kampung lama di situ nggak bisa. Padahal di situ majikan dua-duanya tuh kerja sebagai asuransi, bapaknya asuransi dan sebagai
agen toko apa gitu, kurang mengerti saya. Agen asuransi itu cukup besar, jadi kesibukannya juga sangat besar. Kalau misalnya saya ambil 1 bulan itu nggak bisa, jadi di situ dikosongkan, mengambil mbak, bukan suster lagi, karena Nick sama Brave itu udah besar, udah bisa segala hal. Sejak kecil di training, jadi waktu tidur pun udah bisa sendiri, udah bisa ke toilet sendiri, makan pun bisa sendiri, bisa meminta, udah bisa cebok sendiri, udah bisa apalagi kokonya tuh, orangnya tuh bisa, udah cukup besar ya, udah bisa jagain adiknya, udah bisa nyuruh untuk beresin besok buat sekolah, udah bisa ngingetin. Karena akhir-akhir tahun itu kan bersama saya, jadi saya siapin misalnya saya nggak ada, jadi Nick itu yang nyuruh Brave buat bantuin Brave buat jagain misalnya makan apa-apa itu. Beruntung mereka kalau udah besar segitu udah jarang berantem. Majikan saya itu cowoknya dari keturunan dari Serang asli, yang perempuan tuh Jakarta, Taiwan. Jadi saya sering ke Serang, saya pun sering ke Jakarta. Maksudnya sering ke Jakarta, sering main kemana-mana. Itu di situ orangnya nggak pelit. Kalau makanan sampai kita kenyang. Di situ juga saya makannya banyak, karena saya banyak energi. Lari-lari kemana, apalagi pas hari Sabtu Minggu itu pasti capek. Tapi beruntungnya walaupun capek, anak itu tuh dua-duanya nurutin dan mau mendengarkan, dan tahu kalau saya lagi capek, dia nggak bakal nyuruh saya apa-apa, dia bisa sendiri karena mungkin udah dilatih dengan orang tuanya. Itulah pengalaman saya selama ke majikan kedua dari Yayasan Kelapa Gading. Dan terima kasih selama ini baik sama saya, telah membimbing saya menjadi orang yang selalu jagain saya. Waktu saya sakit pun pokoknya selalu ngasih obat, ngasih waktu buat saya istirahat. Pokoknya yang jagain cucu-cucunya. Terima kasih. Mungkin nggak bisa saya balas dengan apa, cuma saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu sehat dan semoga selalu sehat dan semoga panjang umur. Semoga kita bisa ketemu lagi di tempat yang mana. Video ini cukup sekian dulu. Itulah pengalaman saya. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa.